Selamat datang di video Agus Pajak, yang membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Video ke-54, kita bahas bukti permulaan bagian 2. Dalam pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksa bukti permulaan harus memenuhi kewajiban sebagai berikut. 1. Menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan, surat pemberitahuan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan perubahan, surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan bukti permulaan, pemberitahuan hasil pemeriksaan bukti permulaan, pemberitahuan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan, atau pemberitahuan perubahan tindak lanjut pemeriksaan bukti permulaan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. 2. Memperlihatkan kartu tanda pengenal pemeriksa bukti permulaan, jika diminta oleh orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. 3. Memperlihatkan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan atau surat perintah pemeriksaan bukti permulaan perubahan, jika diminta oleh orang pribadi atau badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. 4. Mengembalikan bahan bukti yang tergelombang H diperoleh melalui PEM1 zaman ketika pemeriksaan bukti permulaan telah selesai dilaksanakan. 5. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan, dan 6. Mengamankan bahan bukti yang ditemukan dalam pemeriksaan bukti permulaan. Dalam melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksa bukti permulaan memiliki kewenangan yang diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 Tahun 2022, yaitu 1. Meminjam dan memeriksa buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. 2. Mengakses dan atau mengunduh data, informasi, dan bukti yang dikelola secara elektronik. 3. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan tertentu, barang bergerak dan atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. 4. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan atau barang tidak bergerak. 5. Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 35, Ayat 1, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 6. Meminta keterangan kepada pihak yang berkaitan, dan dituangkan dalam berita acara permintaan keterangan, dan 7. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan. Demikian kewenangan pemeriksa bukti permulaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 Tahun 2022. Berikutnya, kewajiban dan hak wajib pajak yang diperiksa. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen, dan skripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.